Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu sudah dimiliki semua orang, melekat di diri semua orang sejak lahir. Semua orang mempunyai, entah itu apa pekerjaannya, entah itu apa jabatan, semua orang mempunyai sejak lahir dan wajib dihormati, wajib dihargai. Semua hak hak asasi manusia wajib dihormati oleh orang lain. Kita mempunyai hak atas apapun yang kita pengen, yang kita punya, yang kita ingin mengutarakan pendapat, kita mempunyai hak gitu kan. Kita mempunyai hak mengutarakan pendapat. Langsung saja kita akan membahas topik yang pertama, yaitu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal, yang artinya hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Semua orang itu wajib mempunyai hak asasi manusia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa semua orang memiliki tanpa membedakan apapun pendidikannya, apa jabatannya, itu semua orang wajib memiliki. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia itu berbeda-beda antara negara satu ke negara yang lain dan tidak sama. Negara A ini, negara B ini, jadi tidak sama gitu kan. Nah, seperti yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini kita menegakkannya menganut ideologi negara. Ideologi negaranya itu apa sih? Di Indonesia itu Pancasila lah. Sebagai warga negara Indonesia, kita menganut ideologi Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nah, hak asasi setiap warga itu menganut Pancasila. Bagaimanakah Pancasila menjamin hak asasi manusia? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ada 3 nilai, yaitu nilai ideal, instrumental, dan nilai praksisi. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ciri-ciri yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Seperti pengertian yang sudah dijelaskan di atas, semua orang mempunyai hak sejak lahir. Dan yang kedua, universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya, seperti golongan tadi yang pertama, seperti pengertian. Nah, yang ketiga selanjutnya, tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Semua orang itu kan mempunyai hak asasi manusia, dan hak asasi manusia itu tidak boleh diambil atau diambil alihkan kepada orang lain. Itu nggak boleh. Semua orang memiliki, tidak tanpa terkecuali, jadi tidak dapat dipindah tangankan. Yang terakhir, tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi semua orang mempunyai hak politik, hak berpolitik, hak ingin mencari ekonomi, bersosial, berbudaya, terserah gitu kan. Memiliki hak apapun yang mereka lakukan, memiliki hak. Nah, seperti contohnya seperti gambar di samping itu, semua orang memiliki hak untuk saling membantu satu sama lain, bergotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan. Itu suatu hak, suatu kewajiban yang kita harus lakukan ketika ada tetangga yang kesusahan, orang lain yang kesusahan. Kita memiliki nilai sosial.
langsung ke topik yang kedua, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas apa saja sih kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggarannya, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Secara yuridis, pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Nah, kita akan bahas tentang pertama dulu kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida itu ya? Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yaitu membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Seperti contohnya pembantian G30S PKI, seperti yang kita ketahui bahwa G30S PKI itu memaksakan sebuah kelompok untuk menganut G30S PKI, dan kelompok tersebut Sekarang kita masuki topik yang terakhir, yaitu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama yaitu peradilan dan saksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sekarang setiap yang melanggar hak asasi manusia akan mendapatkan hukuman yang adil gitu kan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya, yang akan disebut dengan unwillingness state, atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan hak asasi manusia. Seperti kayak di Korea Utara itu tuh warganya menuntut harus menganut sesuai kepemimpinannya, kayak apapun itu yang ngatur itu kepemimpinannya. Kita nggak boleh melakukan yang menyeleweng dari aturannya gitu. Pokoknya ya kalau kamu mau hidup di Korea Utara ibaratnya kayak gitu, kamu harus manut, kamu harus mengikuti peraturan dari pemerintah ya, seperti kayak di Indonesia. Tapi kan kalau di Indonesia masih kita bisa mengutarakan pendapat kita, masih bisa mengutarakan kita dapat mendapatkan hak kita gitu kan. Kalau di Korea Utara benar-benar kita tidak dapat mengutarakan hak suara kita gitu kan. Kita mau memilih pemimpin pun itu kayak keturunannya si presiden tersebut gitu kan. Presiden kita tidak bisa memimpin, tidak bisa memilih presiden